Puji Tuhan. Wah, kurang keras. Puji Tuhan. Ya, beberapa bulan ini kita tidak bertemu dan hanya bertemu secara virtual. Sungguh satu hal yang tidak nyaman. Hari ini saudara berada di dalam ruangan ini, ibadah bersama, nggak bisa lagi pakai piyama, nggak bisa lagi pakai celana pendek, nggak pakai mandi, kakinya naik ke atas waktu dengarkan saya khotbah, sambil ngemil-ngemil, ditinggal dulu ngurusin tukang sayur, ditinggal dulu ngurusin makanan dan sebagainya, nggak bisa. Nggak bisa di-pause dulu, nggak bisa. Iya, saat ini di seluruh dunia sedang menjalani satu hal yang baru, yang disebut dengan new normal. Kenapa harus memasuki new normal? Karena tidak mungkin melanjutkan lockdown. Tidak mungkin melanjutkan kondisi apapun yang namanya PSBB dan sebagainya. Menghadapi pandemi COVID-19 yang belum selesai dan belum ditemukan vaksin untuk COVID-19. Dan semua ini adalah hal yang sekarang dialami oleh seluruh dunia. New normal. New normal membawa dunia masuk ke dalam satu era new order. Bagi mereka yang ikut PA akhir zaman, kayaknya sudah nggak asing istilah new order. New order ini diawali dengan new normal. Jadi sekarang ini kondisi new normal yang seluruh dunia ini adalah satu tanda kita mulai memasuki ke era persiapan new order. Karena pandemi COVID-19 bukan hanya menyerang bidang kesehatan, bukan. Tapi menyerang juga bidang ekonomi. Banyak yang harus di-PHK. Banyak restoran, toko, dan sebagainya yang tutup dan tidak melanjutkan sewa tempat. Bidang ekonomi, bahkan perusahaan-perusahaan besar tidak mampu membayar honor dari mereka yang harus bekerja di sana. Juga tatanan bisnis usaha. Sekarang sudah banyak hal-hal yang baru. Orang mulai akrab dengan usaha online. Kalau dulu kan online itu baru ya. Sekarang ini serba online. Dan saya juga melihat bahwa ternyata barang-barang di online jauh lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan yang tidak online. Makanan, barang-barang yang tidak ada di toko, itu di online ada. Dan situasi yang ada ini juga, new normal ini, gara-gara pandemi COVID-19, juga mengubahkan sosial budaya. Sosial budaya yang paling hebat itu adalah gereja. Salah satunya. Untuk orang datang ke gereja, ibadah dan sebagainya, pada hari-hari biasa saja sulit. Apalagi sekarang dibatasi. Tidak boleh datang orang yang beginilah, usianya sekianlah dan sebagainya. Sehingga lebih banyak alasan untuk tidak datang ke gereja. Padahal kita tahu, di Alkitab tidak pernah ada pengajaran tentang ibadah sendiri-sendiri di rumah dan di kamarnya sendiri-sendiri. Tapi yang ada adalah justru nasihat supaya jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ibadah ini perlu. Kebersamaan kita ini perlu. Bukan hanya kita karena biasa, bukan. Tapi memang dibutuhkan. Jadi kalau kita lihat di sini banyak hal yang diubahkan. Selain itu, COVID-19 juga menggoyahkan hal politik. Politik sudah mulai mengalami efek dari pandemi ini. Di mana politik ini sudah mulai berpikir yang berbeda dari yang sebelumnya. Kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang sebelumnya tidak ada, tapi sekarang mulai ada. Jadi new normal memaksa hidup ini dan perilaku manusia untuk berubah. Ini adalah paksaan. Sehingga ukuran yang kemarinnya normal, atau hal yang kita anggap normal, sekarang sudah tidak boleh dilakukan. Atau mungkin malah tidak bisa dilakukan. Dulu beberapa orang kalau lagi batuk, atau lagi takut debu, itu suka pakai masker.
Sekarang semua orang harus pakai masker. Karena memang untuk mengatasi kondisi ini ada banyak hal penting yang harus kita lakukan, tapi 3 hal utama yang harus, yaitu masker, cuci tangan, atau pakai hand sanitizer, dan jaga jarak. Saudara tahu dulu saya hobinya cuci tangan, dan saya diketawai kan, sering cuci tangan gitu kan. Tiap kali mau jabatan sama jemaat, waduh maaf, tangan saya basah baru cuci tangan. Wah Pak Andri ini terlalu sering cuci tangan. Sekarang seluruh dunia cuci tangan. Dulu cuma Pilatus yang cuci tangan, sekarang seluruh dunia cuci tangan. Social distancing, jaga jarak. Menghindar sentuhan dari kerumunan orang banyak. Jadi sekarang kalau saudara bersin, dosa besar saudara. Kalau dulu saya duduk di kelas paling depan, dan guru sejarah yang jarak giginya satu dengan yang lain agak jauh, ketika memberikan pelajaran, saya bahasa kuyup. Nggak apa-apa, diketahui sama teman-teman, tapi cuma paling-paling, ya kurang sedap saja baunya. Tapi kalau sekarang, nggak boleh. Hati-hati, bisa jadi dia itu adalah pembawa penyakit ini. Walaupun dia sendiri mungkin kelihatannya seperti sehat. Jadi nggak boleh ada berbahaya. Banyak hal yang saat ini sudah berbeda sekali dengan zaman normal, new normal. Biasanya perubahan dalam hidup manusia, kehidupan ini dan perilaku manusia biasanya adalah akibat kemajuan teknologi. Seperti pada tahun 1750 saya catat di sini sampai dengan 1850 terjadi revolusi industri. Itu mengubah orang, mengubah perilaku orang, mengubah kehidupan orang karena orang menemukan apa yang namanya industri. Sampai hari ini apa yang dilahirkan pada zaman dulu di pabrik-pabrik, sistem ban berjalan masih ada sampai hari ini. Meskipun dengan peralatan-peralatan modern, tapi sistemnya masih tetap sama. Atau saat listrik ditemukan, Michael Faraday tahun 1821. Ketika listrik ditemukan, mengubah cara hidup manusia. Mengubah kebiasaan manusia. Ketika lampu ditemukan 1879, Thomas Alva Edison. Itu mengubah kehidupan manusia. Kemajuan teknologi mengubahkan kehidupan manusia. Dan manusia gembira, karena apa? Karena perubahan itu menuju kepada peningkatan kualitas. Kalau dulu pakai lilin, sekarang pakainya bola lampu. Atau ketika kereta api ditemukan, orang mulai membuat rel kereta api. Kereta api ini merupakan satu kendaraan yang cukup cepat. Kalau dulu orang naik kuda, naik kereta, sekarang naik kereta api. Apalagi ketika pesawat terbang ditemukan. Ada alat transportasi melalui pesawat terbang, dan teknik berperang, sekarang ada perang udara. Karena ada pesawat-pesawat tempur. Nggak usah jauh-jauh, ketika sepeda motor saja mulai akrab dengan hidup kita. Kita mulai pakai helm. Zaman dulu saya naik sepeda motor belum pakai helm loh. Rambut saya panjang, kena angin masih melambai-lambai gitu. Ya. Kayak sinetron anak jalanan gitu ya. Atau catatan si boy. Wah, zaman kuno banget ya film catatan si boy. Sekarang pakai helm. Ibu-ibu yang bersanggul, terpaksa sanggulnya dilepas dulu, helm masuk. Sanggul masuk ke tas. Dan semua ini adalah perubahan. Perubahan. Ada suatu new normal ketika industri, ketika pengetahuan, ketika teknologi meningkat, ada new normal. Dan tahukah saudara bahwa saudara dan saya, kita ini manusia, adalah makhluk yang mudah dilatih untuk berubah. Kita ini adalah makhluk-makhluk yang trainable. Trainable berarti kita mudah dilatih untuk berubah. Jadi perubahan itu membutuhkan waktu, tapi kita akan mudah berlatih. Sekarang kita rasanya
serba salah ya. Mau pakai masker susah bernafas ya kan. Bagi kalau penyanyi, bagi dan sebagainya. Malah sesak nafas. Malah kalau saudara jogging, lari, nggak boleh loh pakai masker. Sebab gas CO yang masuk di sini itu terhirup kembali. Jadi harusnya malah buka. Jadi ini adalah satu hal yang itu dosa-dosa semua itu yang batu-batu. Enggak, jangan ditahan loh, nanti malah ditahan, malah pret nanti gitu. Jangan. Jadi memang ini manusia ini adalah manusia yang trainable, mudah dilatih untuk berubah. Tapi perubahan pada manusia akan mengubahkan kehidupan bermasyarakat. Dan mengubahkan budaya yang ada pada masyarakat itu. Jadi perubahan ini serius. Juga diantaranya mengubah pandangan. Cara berpikir seseorang akan berubah dengan kondisi new normal ini. Dan konsep hidup manusia berubah karena kondisi new normal ini. Anak-anak yang saat ini masih belum bisa bersekolah karena harus lewat online. Nggak tahu ya, dulu biasanya waktu tidak online nilainya biasa-biasa saja. Ketika online kok jadi nilainya meningkat ya, saya nggak tahu itu kenapa. Gara-gara online itu ya. Jadi ada berkah di situ. Angkatan tahun ini adalah angkatan yang tidak pernah bisa diwisuda secara normal, tapi secara new normal. Jadi melalui online wisudanya. Jadi memang istimewa. Tahun 2020 ini adalah tahun yang istimewa. Jalan hidup manusia berubah, gaya hidup manusia, perilaku manusia berubah. Dulu saudara fashion hanya merhatiin baju, celana, atau kalau perempuan ya rok atau dress. Sekarang fashion itu adalah masker. Jadi sekarang banyak sekali orang berjualan masker dengan fashion. Ada yang jualan masker, dan kalau masker itu dipakai, seperti orang tidak pakai masker. Karena gambarnya bibir dan kumis dan sebagainya. Saya mau beli itu tapi kok nggak tega sih. Saya pikir apa saya nanti mempermalukan diri saya sendiri gitu. Takutnya saya kumisan, pakai masker tetap kumisan. Malah di luar negeri ada alat, yaitu ngambil foto. Foto untuk membuat masker. Jadi kita yang mau beli masker itu difoto dulu. Jret, senyum misalnya. Lalu foto mulut kita, daerah mulut ini dijadikan masker. Langsung selesai, langsung kita bisa pakai. Jadi mulut kita sendiri, wajah kita sendiri. Luar biasa. Sudah mengubahkan gaya hidup perilaku manusia. Sehingga sebentar lagi mungkin ada masker-masker yang harganya mahal karena ada berlian-berliannya. Ada kesempatan orang untuk memamerkan berlian. Di mana? Selain di cincin, di arloji, di kalung, dan sekarang di masker. Mungkin harganya bisa ya jutaan. Luar biasa. Tapi kalau kita pelajari, jangan terlalu risau dengan perubahan. Karena hidup manusia mau tidak mau akan mengalami perubahan. Ini terjadi sejak kita lahir. Tapi kadang-kadang perubahan itu dipaksakan. Kita pernah bangga ketika pakai seragam SD. Saya lupa dulu seragam SD saya warna apa ya. Sekarang kan warnanya merah putih. Pernah bangga pakai seragam merah putih. Tapi pernah takut tahun depan harus pasti pakai seragam merah putih. Padahal teman-teman lain sudah pakai putih biru. Artinya tidak naik kelas dia. Tidak lulus, harus ngulang. Ketika pakai seragam putih biru, bangganya luar biasa. Tapi pengen pakai seragam putih abu-abu. Sampai ada filmnya kan putih abu-abu. Tentang anak-anak SMA. Setelah itu pengen gak pakai seragam. Sebagai anak kuliahan. Malu sebabnya kalau pergi kemana-mana pakai putih abu-abu. Jadi orang itu memang sejak lahir mengalami perubahan-perubahan. Dan kadang-kadang perubahan-perubahan itu dipaksakan. Mau nggak mau dipaksakan. Saudara yang perempuan-perempuan pada waktu kecil, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, duduknya bebas. Mau duduknya kakinya buka lah, mau kakinya di atas masih nggak apa-apa. Cuma paling-paling mama saudara mau ngasih tahu, jangan anak perempuan, jangan cuma gitu kan.
Coba saudara sekarang, umur sudah 20 tahun ke atas, duduk pasti rapi. Apalagi kalau pakai rok. Nah ini adalah suatu perubahan-perubahan yang saya harus terpaksa berubah. Mau nggak mau, daek tedaek kudu daek. Tapi kita lihat sekarang belajar tentang perubahan ini, apa yang diingatkan Tuhan. Mari kita baca Keluaran 16. Tadi belum ada ayatnya ya. Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Bangsa Israel adalah bangsa yang berasal dari keluarga Yakub. 70 orang kurang lebih keluarga Yakub yang pindah ke Mesir, melahirkan bangsa Israel yang lahir dan dibesarkan di Mesir selama lebih kurang 430 tahun. Ayatnya pada Keluaran 12 ayat 40, kalau saudara mau melihat di situ 430 tahun mereka menjadi sebuah bangsa. Dan mereka harus berubah menjadi bangsa dalam perjalanan. Ketika kita tahu Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel menuju ke Kanaan, tanah perjanjian. Dalam kurang lebih waktu 40 tahun mereka berada sebagai bangsa dalam perjalanan. Biasanya mereka bangsa yang diam di tempat walaupun jadi budak. Stay di sana. Tapi sekarang harus menjadi bangsa yang dalam perjalanan kurang lebih 40 tahun lamanya. Saudara bisa membacanya pada Ulangan 8 ayat 2 di sana, 40 tahun namanya. Dan setelah itu, setelah di perjalanan 40 tahun, mereka berubah menjadi bangsa yang kembali diam. Di mana? Tinggal di Kanaan. Punya negara sendiri, punya wilayah sendiri. Sejak tahun 1415 sebelum Masehi. Mereka tinggal di Kanaan. Dan setelah melewati banyak peristiwa, bangsa Israel ini akhirnya mereka menjadi bangsa modern. Di tanggal 14 Mei 1948. Sampai pada hari ini mereka menjadi bangsa modern. Cobalah kita lihat. Bangsa Israel sebagai bangsa mengalami banyak perubahan. Dan apakah mereka nyaman dengan perubahan itu? Mereka tidak nyaman dengan perubahan itu. Sehingga mereka katakan di sini, ayat 3, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Orang selalu takut dengan perubahan. Karena orang takut apa yang bakal terjadi dengan perubahan ini. Tapi kadang-kadang orang nekat loh masuk perubahan. Orang yang tadinya bujangan, ya, itu menikah. Dan itu perubahan. Ingin sekali menikah. Supaya apa? Punya pasangan. Padahal punya pasangan itu perubahan. Tadinya saudara kok tidur di ranjang, bisa bolak-balik ke sana sini, bisa merantau di ranjang situ kan. Sampai tidur, sekarang nggak bisa karena ada pasangan saudara. Ada perubahan dalam
pernikahan. Dan orang inginkan itu. Setelah menikmati perubahannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mulai ngeluh. Apalagi ketika perubahan itu muncul anak-anak. Anak-anak yang juga berubah. Tadinya lucu, ngemesin, lama-lama tidak ngemesin. Jengkelin. Dan seringkali inilah perubahan dalam kehidupan manusia. Dan manusia tidak siap untuk berubah. Kalau bisa jangan berubah deh. Kaget ketika bercermin, lihat rambut saya yang tadinya hitam. Dulu pernah loh rambut saya hitam, saya beritahu pada saudara. Rambut saya dulu pernah hitam. Sekarang kena putih semua begini. Oh, rambut kumis saja putih. Tinggal alis saja yang belum ada ubannya. Ini adalah satu perubahan-perubahan yang terjadi. Bangsa Israel mengharapkan berhadapan dengan kuali berisi daging dan makan roti. Walaupun mereka budak. Lalu di dalam perjalanan padang gurun, apakah Tuhan mengirimkan kuali-kuali berisi daging dan roti-roti untuk memenuhi keinginan bangsa Israel ini? Oh tidak. Tuhan mengirimkan sesuatu yang sangat langka, yaitu mana. Yang harus mereka kumpulkan setiap pagi dan mereka jadikan roti nanti. Dan juga mereka ini sampai kepada makan burung puyuh. Gak pernah loh di Mesir mereka makan burung puyuh. Saudara pernah makan burung puyuh? Pernah ya, kalau burung puyuh mungkin burung darah goreng mirip-mirip lah ya. Tapi seandainya ini bayangkan. Di dunia nggak ada makanan dan harus masuk new normal. Terus harus makan daging pleki. Kira-kira sudah makan nggak ya? Daging pleki. Tapi itu new normal. Ketika seseorang yang terdampar di suatu tempat, suatu pulau, dan terpaksa nggak ada apa-apa di sana, kering, nggak ada tumbuhan juga nggak ada, pohon nggak ada, batu keras untuk dimakan. Temennya yang meninggal dunia lebih duluan, terpaksa dia dibakar, dagingnya dipotong sedikit. Nggak enak memang. Nggak tahu ya, enak nggak enak saya nggak tahu ya. tapi itu loh. Tuhan memberikan kepada bangsa Israel suatu didikan. Didikan untuk menerima perubahan. Tapi bedanya apa? Bedanya ini perubahan yang datangnya dari Tuhan. Nah pertanyaannya sekarang, COVID-19, apakah datangnya dari Tuhan atau Tuhan izinkan? Mana ini pilihannya? Mana jawabannya? Tuhan izinkan atau ini datangnya dari Tuhan? Bangsa Israel mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dan perubahan itu ternyata apa? Didikan. Kadang-kadang kita nggak berpikir bahwa perubahan yang dipaksakan adalah seringkali merupakan didikan. Dan kalau itu datangnya dari Tuhan, pasti baik. Ketika bangsa Israel sampai Kanaan, mereka tidak makan mana lagi. Mana berhenti, mana yang turun dari langit berhenti. Burung puyuh tidak lagi jatuh di depan mereka. Mereka di Kanaan bisa menanam gandum. Mereka di Kanaan bisa berternak. Mereka di Kanaan bisa mengalami suatu new normal yang tidak dialami ketika perjalanan padang gurun 40 tahun ini. Generasi kedua dari bangsa Israel yang dulunya masih anak-anak, sekarang dewasa dan masuk ke Kanaan harus mengalami new normal. Dan itu didikan Tuhan. Dari bangsa budak yang bodoh, yang ditekan, yang dijajah, menjadi bangsa yang punya harga diri. Yang sampai pada hari ini, bangsa Israel menjadi bangsa yang memang punya harga diri. Tapi ada hal yang penting yang diingatkan oleh Allah ketika seseorang memasuki new normal. Ulangan 12. Ayat 29 sampai dengan ayat 32. Ulangan 12 ayat 29 sampai dengan 32. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah
supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Di tengah-tengah perubahan yang memang dipaksakan oleh Allah kepada bangsa Israel, new normal yang dipaksakan harus mengalami itu, maka ada yang tidak berubah. Yang tidak berubah bukan hanya Allah yang tidak berubah, tapi sikap hati bangsa Israel kepada Allah tidak boleh berubah. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan menyembah Allah dan mengikat hati mereka kepada Allah tidak boleh berubah. Sehingga di bagian ayat 32 dikatakan, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Tidak boleh ada perubahan pada firman Tuhan. New normal yang ada, dan malah bangsa Israel ini bukan pemerintah yang mengadakan new normal. Bukan dunia yang mengadakan new normal seperti kita sekarang ini, dunia yang mengadakan. Pemerintah yang mengadakan. Tuhan ini yang mengadakannya. Tapi Tuhan berpesan, sikap kepada Allah tidak boleh ada perubahan. Harus melakukannya dengan setia. Jadi kita harus memilih mana new normal yang harus dan boleh kita lakukan, dan mana new normal yang tidak boleh dan tidak benar untuk kita lakukan. Hati-hati, ibadah melalui online saat ini dengan teknologi yang begitu maju, bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Ini adalah suatu hal yang mungkin dilakukan. Sampai hari ini kami belum ada PA hari Rabu. Tapi saya adakan tentang bagaimana memahami ayat-ayat Alkitab pada setiap Jumat, khususnya untuk jemaat GPKDI Tabernakel Kasih. Melalui program Zoom. Itu bisa dilakukan. Saya malah bisa sambil ngemil-ngemil, ya kan. Kalau sekarang khotbah, PA nggak bisa sambil ngemil-ngemil saya. Jadi saudara minta lagi. Kalau itu kan bisa saya tunjukkan gitu ya di layar. Saya punya kacang gitu. Saya punya makanan ini dan saudara, itu aja kan nggak bisa minta. Tapi itu bukan ibadah yang Tuhan izinkan atau Tuhan ajarkan. Kita boleh menikmatinya, tapi hati-hati, jangan sampai kita hanyut ke dalam sistem yang bukan sistem dari Tuhan. Saya ingin ingatkan kembali, di bawah kota Roma ada banyak katakom. Katakom itu adalah beberapa saluran, ya, sistem saluran yang sangat besar di bawah kota. Untuk apa? Untuk sanitasi kota, untuk maintenance kota dan sebagainya lewat bawah. Gorong-gorong lah kalau bahasa kita, katakom. Dan orang-orang Kristen mula-mula di Roma itu dikejar-kejar, akan dibunuh. Sehingga mereka ibadahnya di mana? Di katakom. Ancamannya bukan COVID, tapi ancamannya adalah dibunuh kalau ketahuan. Sehingga mereka berbaris di katakom. Karena bentuknya lorong-lorong begitu kan, silang-silang ketemu. Di pas titik pertemuan itulah Rasul berdiri. Berkhotbah Rasul. Rasul Petrus misalnya khotbah di situ. Tapi orang lain, jemaatnya itu berbaris dengan pakai lilin. Lalu orang yang paling ujung, dekat pintunya katakom ke arah luar, itu berjaga-jaga. Begitu ada orang yang lewat di sana, cepat-cepat mereka semua kasih berita, kasih kode, tiup lilin ditiup, mati semua, gelap. Tidak tahu di dalam ada siapa.
Di dalam situ bisa nyanyi, tidak bisa nyanyi. Tidak bisa muji Tuhan. Suara nggak boleh keluar. Mereka hadapi itu dengan berani. Walaupun ancamannya mati. Sekarang kita menghadapi new normal. Di mana selalu ditawarkan, ada banyak gereja loh sampai hari ini belum berani ibadah. Ada banyak gereja juga yang sudah mulai ibadah di awal bulan Juni. Tapi saya beritahukan pada saudara sekalian, pada kita semua, kita harus tetap ibadah. Risikonya apapun juga. Harus tetap ibadah. Karena ini cara yang Tuhan ajarkan pada kita. Allah di sini di dalam bacaan kita tadi Ulangan 12, Allah mengingatkan bangsa Israel untuk tidak membiarkan diri mereka dipaksa berubah oleh keadaan dan kondisi kehidupan dan budaya bangsa-bangsa yang asli yang ada di Kanaan. Dikatakan di sana pada ayat 30. Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan. Orang lain boleh silahkan kalau mau ibadah online. Tapi kita jangan mengikuti hal seperti itu. Kita boleh gunakan. Tapi ibadah seperti ini adalah ibadah yang dibutuhkan. Bukan karena kita rindu kebersamaan. Ini hari ini diterapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dari telapak sepatu saudara sampai tangan saudara, ruangan ini semuanya sudah disterilkan, disinfektan. Saudara diberikan hand sanitizer. Kita berjauhan, kita tidak salaman. Kita pakai masker semua. Kita jaga jarak. Dan ini semua adalah hal yang kita bisa lakukan secara maksimal. Tapi jangan hentikan ibadah ini. Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Jangan membiarkan diri untuk mau dipaksa berubah karena keadaan dan kondisi kehidupan budaya yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Meskipun Tuhan mendidik bangsa Israel untuk mengalami new normal. Tapi new normal versi Tuhan, bukan new normal versi dunia. Seringkali pergaulan, keadaan kita, kondisi kehidupan kita, tanpa sadar memaksa kita untuk berubah menjadi lebih buruk. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Baik dan buruk ini bukan versi manusia. Baik dan buruk ini adalah versi Tuhan. Saya ambil contoh. Mengasihi dan mengampuni musuh. Itu menurut kita tidak baik. Tapi menurut Tuhan itu baik. Jadi baik dan buruk ini tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi seperti yang Tuhan ajarkan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kenapa kok diawali dengan janganlah kamu sesat? Karena ketika kita sudah mengalami kebiasaan yang baik itu dirusakkan oleh kebiasaan yang buruk dalam pergaulan, maka kita akan sudah masuk di dalam kesesatan. Ingat saat ini akhir zaman. Yang terutama di akhir zaman adalah penyesatan. Sehingga orang dimasukkan ke dalam satu pengertian-pengertian baru. Saudara pernah dengar istilah New Age Movement enggak? Satu pergerakan di dunia baru. Satu pergerakan di dunia baru ini akan terjadi dan sudah mulai terjadi. Apakah di sana tidak ada agama? Ada. Tapi agamanya agama yang sifatnya global. Bisa merangkum semua agama. New Age Movement. Dan hal ini adalah hal yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Karena firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah eksklusif. Tidak ada saingan. Satu-satunya jalan untuk sampai kepada surga. Tidak bisa kita gabungkan dengan pemahaman-pemahaman teologia dunia ataupun teologia lain dari agama-agama lain. Tidak bisa. Walaupun dikatakan bahwa ini new era. Ini adalah new normal. Harus begini. Sebagian hamba-hamba Tuhan menyadari bahwa kita sedang dilatih untuk dipindai. Ya, tahu dipindai ya. Jadi ditelusuri dengan memakai alat. Ketika saudara masuk tadi ke sini, saudara dicek suhu tubuh saudara. Bukan pakai alat yang dikempit di ketiak, enggak. Pakai alat yang mensensor dahi saudara. Dan saudara bisa bayangkan kalau ini dipakai nantinya untuk sang antikristus ketika mensensor apakah Anda ini anggota kami, bukan. Sekarang arah dari keuangan sudah lebih kepada, arahnya itu sudah lebih kepada online. Arahnya kepada mobile banking. Saya nggak punya mobile banking. Tapi orang banyak yang menggunakan. Boleh tidak? Boleh saja. Itu praktis. Kalau mau pakai, kalau tidak mau pakai, ya nggak apa-apa. Tapi nanti pada akhirnya semuanya akan diarahkan ke sana. Diarahkan ke sana, berhadapan kita dengan mesin. Saudara pernah nggak bertemu dengan mesin, di mana di mesin itu saudara bisa ambil uang, setor uang, bayar listrik, beli pulsa, beli token, beli apa saja, termasuk saudara kirim uang, bahkan bisa membeli tiket kereta api, satu mesin. Di satu mesin itu, apa yang saudara masukkan di sana untuk saudara bisa menggunakan mesin itu? Saudara harus punya kartunya. Dan saudara harus punya nomornya. Dan itu nomor saudara. Sekarang juga untuk urusan pembayaran SPT, pajak dan sebagainya dianjurkan online. Semuanya dianjurkan online. Semuanya dianjurkan, semua melalui gadget. Dan semuanya berdasarkan nomor. Saudara punya berapa banyak nomor? Banyak nomornya. Ruwet. Makanya kalau saudara punya rekeningnya banyak, ada rekening 10. Ya. Terus passwordnya atau pinnya rekening itu beda-beda. Bingung saudara. 1. Ulang tahun istri, ulang tahun sendiri, ulang tahun anak, habis nih anaknya udah habis. Ulang tahun kucing, ulang tahun anjing, ulang tahun tetangga, Pak tetangga, Bapak, ulang tahun Pak RT, ulang tahunnya tanggal berapa? Saya pakai buat ini. Lama-lama ruwet saudara. Mau sampel? Mau dong, masa orang mau ruwet? Mau sampel? Pakai satu nomor. Dan akhirnya saudara digiring memakai satu nomor untuk segala sesuatu. Dan ketika saudara digiring untuk memakai nomor, itu kan bukan dosa. Mana ada di Alkitab bahwa itu dosa? Saya lagi ditanya ini, menarik ini. Ditanya oleh seorang, ya saya nggak sebutin namanya, orang di luar gereja. Pak Andri, kalau papa mama saya sudah meninggal dunia, bisa nggak saya berdoa buat papa mama saya yang sudah meninggal dunia? Saya bilang useless, tidak ada gunanya dan tidak bisa. Karena sudah terpisah daerahnya, pisah dunianya. Dan tidak berlaku apa-apa doamu. Jadi nggak bisa kita doa, Tuhan, tolong Tuhan, papa mama saya dulu belum bertobat ketika mati, tolong pindahkan papa mama saya dari neraka menuju surga. Nggak bisa. Oke, saya jelasin panjang lebar sampai berbuih-buih saya. Dah jelas, nanya lagi orang ini. Sekarang Pak Andri, kalau orang di sana, papa mama saya sudah meninggal, dia doain saya bisa nggak? Karena kan papa mama saya ngelihat dari atas sana, ada bayangannya gitu. Papa mama saya kayak Gatot Kaca yang lagi terbang gitu, lihat dari atas. Papa mama saya lihat, oh kasihan anakku tuh masih miskin, masih belum sukses. Doa dia, Tuhan tolong beri kesuksesan buat anak saya, bisa nggak? Nggak bisa, dia bilang.
Urusannya udah beda. Dah, puas dia jawab. Dia diem, dia cari akal gimana ya. Nanya pada si Andri ini. Nanya lagi dia. Pertanyaannya sulit. Pak Andri ngomong nggak bisa itu ada nggak ayatnya? Saudara boleh cari ayatnya. Nggak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya yang menjelaskan bahwa orang santo atau santa, orang baik, orang suci yang sudah meninggal dunia itu bisa mendoakan kita. Tidak ada ayatnya di Alkitab kita ini. Nah Pak Andri bilang nggak bisa itu kan karangannya Pak Andri sendiri. Mana ayatnya? Saya bilang ayat firman Tuhan itu ada yang tersurat dan tersirat. Tuhan Yesus itu mengawali pelayanannya di muka bumi 3,5 tahun tuh diawali oleh siapa? Saudara masih ingat? Yohanes Pembaptis. Masih ingat ya? Dialah yang mengawali. Tuhan Yesus dibaptis oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes, apa Tuhan Yesus mendoakan? Ya Allah, ya Bapa, berikan tempat yang terbaik bagi Yohanes Pembaptis, hambamu yang luar biasa. Pernah? Tuhan Yesus tidak pernah doain orang yang sudah mati. Tuhan Yesus pernah berdoa enggak buat jemaat Tuhan? Pernah. Kalau nggak salah Yohanes 17. Tapi ketika Tuhan Yesus masih hidup. Jadi kalau saudara masih hidup doain orang lain, masih hidup boleh, silahkan. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di surga, apa Tuhan Yesus mendoakan kita? Mikir dulu. Tuhan Yesus mengirimkan rohnya yang kudus. Di mana Roh Kudus? Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dan Roh Kudus berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Roh Kudus berdoa bagi kita boleh. Jadi ada ayat-ayat yang tersurat dan ayat-ayat yang tersirat. Jadi kalau saudara tanya semuanya, mana ayatnya, mana belum tentu ada. Saya nggak boleh ngerokok, mana ayatnya? Belum tentu ada. Dan nggak ada ucapan Tuhan Yesus, nggak ada rokok. Tapi yang tersirat itu menjelaskan kepada kita. Makanya kita harus mengerti firman Tuhan. Begitu juga ketika nomor dijadikan satu. Saudara hanya pegang satu nomor dan saudara hafalkan bisa. Simpan di HP saudara nomor itu bisa. PIN-nya juga cuma satu. Dan dari satu nomor itu bisa dilihat seluruhnya apapun yang saudara mau lihat. Kartu keluarga kayak KTP, SIM, paspor, ada di nomor itu semua. Satu nomor. Apakah itu dosa? Tidak dosa. Tapi ayat firman Tuhan mengingatkan pada kita. Pemusatan nomor pada new era ini akan dikuasai oleh seseorang. Seseorang itu siapa? Sang Antikristus. Dan ketika orang itu menguasainya, memblokir saudara, memblokir nomor saudara, saudara bisa apa? Protes, mencak-mencak, guling-gulingan di jalan. Percuma. Dia ngasih syarat. Saya minta supaya kamu menerima tanda saya di dahi ataupun di tangan. Untuk dipindai di setiap kali kemanapun saudara pergi. Ngeri loh, ngeri. Kita sekarang sedang menuju ke sana. Hati-hati. Kalau dipindai pakai alat buat tahu suhu badan sih nggak masalah. Tapi ini bukannya kita jadi biasa tiap kali kemana-mana. Saudara kemana-mana sekarang. Mau ke toko, mau kemana? Toko ada yang belum masuk sudah dipindai, set. Terus tangan saudara buka, plok, disemprot, trot, boleh masuk. Dan saudara harus pakai masker. Baru boleh masuk. Dulu nggak pernah ada. Sekarang new normal ada. Dosakah itu? Salahkah itu? Tidak salah. Tapi hati-hati ini menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga kita terbiasa dengan alat ini. Saya cuma mau ingatkan saudara. Memberitahukan pada saudara. Ini akhir zaman. Sudah dekat sampai pada akhirnya. Sehingga apa yang diingatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Hati-hati. Jangan mau kita dipaksa untuk berubah sesuai dengan kemauan dunia. Pertama bentuknya anjuran. Hati-hati ya. Bentuknya pertama anjuran.
lama-lama bentuknya paksaan. Dianjurkan bagi saudara, renungkan, dianjurkan. Setelah itu saudara dipaksa. Di akhir zaman ini kita mesti mewaspadai, dipaksa untuk berubah. Untuk sesuai dengan kemauan dunia. Hati-hati, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita menolaknya. Perubahan adalah suatu hal yang pasti kita alami. Tapi pertanyaannya, perubahan karena apa? Dan perubahan ke arah mana? Perubahan ini boleh terjadi dan memang harus kita alami. Tapi karena apa? Karena apa saya berubah? Dan saya berubah ke arah mana? Harus jelas saudara. Sebab kalau tidak, hidup saudara sudah tersesat. Sekarang saya mau berubah jalannya. Jalan. Tersesat juga. Tadi tersesat ke A, sekarang tersesat ke B. Nggak pernah jalan yang benar. Karena apa? Karena tidak tahu perubahan ini ke arah mana. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Diingatkan firman Tuhan pagi hari ini kepada saudara sekalian, kepada kita semua, kepada saya juga. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa kita sudah mengalami pembaruan budi atau belum? Dari mana? Apa alat ukurnya? Bahwa saya ini sudah mengalami pembaruan budi, sehingga saya tidak mengikuti seragamnya dunia. Apa alat ukurnya? Ada di sini. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dalam kurungnya, saya tambahkan versi Allah, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna, dalam kurung versi Allah. Makanya kalau menurut saya nih ya, new normal ini harus saudara jadikan sebagai titik tolak untuk saudara mempunyai new normal versi Allah. Yaitu apa? Dulu saudara tidak mengerti kehendak Allah. Sekarang new normal, saya harus mengerti kehendak Allah. Dulu saya tidak dekat dengan Allah. Sekarang new normal, saya harus dekat dengan Allah. Dulu saya tidak serius di dalam beribadah, di dalam mengikuti, menjalani firman Tuhan. Sekarang new normal buat saya adalah saya serius menjalani firman Tuhan. Harusnya begitu. Bukan sekarang saya new normal gimana ya? Dunia gimana? Oh dunia begitu ya, saya ikut ya. Dunia gimana? Saya habis dianjurkan. Setelah dianjurkan, nggak nurut, dipaksakan. Memang nyawa kita ancamannya. Saya beritahu pada saudara. Para martir itu apa? Ancamannya itu kemana? Harga yang dibayar itu apa? Nyawa. Tapi di hadapan Allah menjadi orang yang benar. Orang yang berkenan di hadapan Allah. Itu new normal. New normal bagi kita adalah sebuah perubahan untuk semakin, dikatakan di sini, mampu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Itu new normal bagi kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk secara ikhlas berubah. Secara ikhlas kita berubah. Jadi kita nggak usah dipaksa-paksa. Dipaksa-paksa, ditarik-tarik. Zaman dulu saudara sering kali ditarik-tarik oleh mama saudara untuk ayo pulang. Saya dulu main layangan, sepak bola, pulang. Itu waktunya. Itu kuno tuh. Yang new normal adalah belum sempat ditarik-tarik, belum sempat dipaksa-paksa, sudah pulang sendiri gitu. Berubah untuk menjadi tidak serupa dengan dunia. Kita harus ikhlas mau berubah untuk tidak serupa dengan dunia. Artinya gereja Tuhan memang juga harus berubah. Tapi bukan mengikuti perubahan dunia. Melainkan berubah, dikatakan di sini, sesuai kehendak Allah.
Ingat loh, di dalam Tuhan Yesus, saudara mengalami satu ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17, coba kita baca. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya ingatkan kembali kepada kita semua. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, dengan membaca ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 17, new normal kita adalah Yesus. Amin. New normal kita adalah Yesus. New normal kita bukan seperti yang diajarkan dunia. New normal kita adalah Yesus. Jadi kalau saudara mau memasuki era baru dalam hidup saudara, new normal saudara, harusnya saudara mempelajari bagaimana Yesus berpikir, bagaimana Yesus merasa, bagaimana Yesus berkata-kata, bagaimana Yesus bertindak. Karena di dalam Tuhan Yesus kita mengalami ciptaan yang baru. New normal bagi kita adalah ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga hidup kita menjalankan firman Tuhan setiap harinya, itu new normal. Orang yang masih seperti dulu, tidak sadar-sadar, walaupun ini sudah akhir zaman, tetap tidak mau sadar-sadar, itu adalah orang yang belum masuk pada new normal versi Tuhan. Saya bertanya, Tuhan, ya ini COVID-19, apakah ini memang dari Tuhan atau Tuhan izinkan? Dua hal yang berbeda loh. Ya. Apa yang dialami oleh Ayub bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Saya ingatkan pada saudara, Ayub pernah bertemu dengan iblis? Tidak tahu jawabannya? Baca di Alkitab. Kitab Ayub, sepanjang kitab Ayub, saudara baca. Pernah nggak Ayub bertemu dengan iblis? Tidak pernah. Tapi apa yang terjadi pada Ayub adalah kerja iblis. Iblis minta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub ini. Apa yang terjadi pada Ayub adalah kuasa kegelapan yang meliputi Ayub. Sehingga sebagian hartanya dirampok. Kejadian ini adalah kejadian akibat kuasa kegelapan. Harta yang tersisa terbakar pada hari yang sama. Anak-anaknya yang sedang berpesta, bangunan tempat mereka pesta ambruk, anaknya semua mati. Dan penyakit muncul, tiba-tiba muncul penyakit. Mungkin orang berpikir ini penyakit psikosomatik, jadi penyakit karena kejiwaan yang lagi stres. Muncul di seluruh badannya dia. Nggak bisa diobati. Tidak ada obatnya dan dia tidak punya uang untuk berobat. Istrinya meninggalkan dia. Ini kuasa kegelapan, luar biasa. Kuasa kegelapan bekerja. Ayub padahal tidak punya kesalahan apa-apa. Punya nilai prestasi raport yang baik di hadapan Tuhan. Ayub mengalami kondisi itu. Diizinkan oleh Allah. COVID-19 diizinkan oleh Allah. Lalu apa yang kita baca dari COVID-19? Oh, Allah mau supaya kita mengalami new normal. Tapi yang Allah mau supaya kita berubah ini, kita dipaksa untuk berubah oleh COVID-19, itu bukan seperti dunia berubah. Jangan salah. Tapi seperti yang diajarkan firman Tuhan. Yaitu hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau dulu belum sadar, dulu banyak pendeta ngasih nasihat dan sebagainya, khotbah-khotbah didengerin tapi tidak pernah dilakukan. Sekarang ini normal waktunya saudara bertobat. Sekarang waktunya saudara menjalankan firman Tuhan dengan benar. Kalau tidak ngerti firman Tuhan, tanya kepada saya. Tanya kepada hamba Tuhan yang lain. Tanya pada Pak Junius. Tanya kepada Pak Domingus. Tanya kepada saya. Tanya. Kita ada forum diskusinya. Saudara boleh tanya. Pertanyaan saudara, sangat rugi kalau saudara cuma mau ngetes saya. Mau mengetes, ini si Pak Andri tahu nggak tentang ini tes. Seandainya saya tahu, saudara untungnya apa? Seandainya saya tidak tahu,
saya tidak rugi apa-apa. Malah saya belajar, oh bagian ini kok saya belum tahu ya. Oh Korintus itu di perjanjian baru, saya belum tahu, saya kira di perjanjian lama. Saya belajar lagi kan. Untung buat saya malahan. Nggak ada gunanya kalau ngetes. Tanyanya itu pertanyaan yang sesuai dengan apa yang saudara butuhkan. Saya bertanya tentang ini karena saya pengen mengerti tentang ini. Bagaimana nih Pak Andri? Saya ini nanti kemudian hari ini jodohnya siapa? Bagaimana menentukannya? Bagaimana melihat ini? Kalau di Muslim dinasihati apa? Sembahyang istiqoroh, ya kan? Kita nggak punya. Saya cari-cari, nggak ada sih kita nih sembahyang untuk calon pasangan hidup. Tanya pada Tuhan Yesus, minta pimpinan Tuhan Yesus. Asal jangan mau-maunya sendiri. Ya atau saudara tanya sendiri lah, sama saya juga boleh nanti. Di luar konteks ini. Tapi ini adalah satu hal yang ingin diterapkan Tuhan melalui COVID-19. Yaitu perubahan pada gereja Tuhan. Aneh ya, COVID-19 ini merebak luar biasa selain dari Wuhan waktu itu ya, bukan zaman dulu ya, berapa bulan yang lalu. Itu dari gereja Korea. Dan di Bandung dari gereja besar. Kenapa? Dari komunitas gereja. Membuat sekarang gereja besar itu terus terang rada trauma loh buat mengadakan ibadah. Ya bukan apa-apa sih, mungkin nggak mau ngomong juga tentang itu, tapi ya aduh gitu ya. Kok dari kami gitu. Kan banyak komunitas lain. Orang kumpul bersama kan, banyak di mall di mana. Kenapa kok pandemi ini di Bandung dimulai dari gereja? Tuhan mau supaya gereja berubah. Berubah bagaimana sih Tuhan? Berubah new normal. Loh, gimana Tuhan gereja new normal itu gimana? Lewat online. Bukan itu. Tapi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Gereja yang menantikan kedatangan Tuhan kembali. Gereja yang siap dilawat oleh Tuhan kapanpun juga. Karena waktunya sudah dekat. Saudara yang belajar tentang akhir zaman, ikut PA akhir zaman, pasti saudara sudah tahu nih, sudah merasa. Udah banyak sekali nih. Kita tidak tahu waktunya persisnya, tapi sudah merasa bahwa waktu ini sudah sangat dekat. Kalau enggak sekarang bertobat, kalau enggak sekarang serius jalani firman Tuhan, mau kapan? Mau kapan? Saya beritahu pada saudara loh. Di dalam 3 bulan ini, banyak orang yang meninggal dunia. Bukan cuma di dunia, tapi di Indonesia. Banyak. Dan yang meninggal itu anehnya bukan hanya gara-gara COVID-19. Gara-gara penyakit lain. Lalu kalau diusut ditanya kenapa? Kok gara-gara penyakit lain? Karena pasien ini tidak bisa ditampung di rumah sakit yang sudah begitu penuh dengan penderita COVID-19. Sehingga bayi ibu itu meninggal di kandungan. Padahal harusnya disesar. Tapi tidak kunjung disesar, ini air ketuban sudah habis. Kenapa enggak disesar? Karena ibu ini belum menjalani persyaratan untuk boleh dilakukan di sana. Nah, orang ini kenapa meninggal padahal bukan COVID-19? Kenapa kok meninggal? Karena perawatan di rumah sakitnya yang tidak bisa. Tidak ada tempat. Ada orang yang COVID-19 sekarang masuk ke rumah sakit ini. Beritanya banyak kan, saudara bisa dengar di TV. Di mana-mana, yang berita jangan hoax ya, yang benar. Ada orang sakit COVID-19. Ditolak. Harus pergi ke sana, pergi ke sini. Kenapa kok nggak ditampung di sini? Di sini nggak bisa, orang ini harus dioperasi. Nggak bisa dioperasi karena nggak ada kamar bedah khusus penderita COVID-19. Jadi harus dirujuk ke sana. Itu punya uang. Bayangkan kalau yang nggak punya uang. Waduh, hebat. Hebat. Luar biasa. Mau dilawan, nggak bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berubah, diri kita ini berubah. Bertobat. Akhir hidup lama. Hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Hidup mengerti firman Tuhan. Hidup menjalani firman Tuhan. Kita sudah tidak punya waktu lagi. Kita harus berubah. Kita harus masuk
new normal versi Tuhan. Puji Tuhan, amin. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapak. Kami ucapkan syukur untuk semua keadaan yang harus kami hadapi. Semua keadaan ini memaksa kami untuk berubah. Berubah semakin dekat kepada Tuhan. Berubah untuk semakin serius di dalam beribadah kepada Tuhan. Berubah untuk semakin sungguh-sungguh di dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkaulah kehidupan baru kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami ya Bapa, agar kami memasuki era yang baru, bukan era yang baru dari dunia, tapi era yang baru dari gereja Tuhan, yang menantikan kedatangan Tuhan, yang sudah sangat-sangat dekat. Bapa dalam surga, terima kasih. Kuatkan kami semua, melewati semua ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Berkati semua yang hadir di dalam ibadah ini. Berkati mereka yang menyaksikan melalui tayangan video. Tuhan, biarlah semua, kami semua boleh benar-benar diperbarui akan kesungguhan kami kepada Tuhan. Serius di dalam menjadi murid Tuhan yang setia. Dan semakin giat menyampaikan berita Injil kepada teman-teman kami, keluarga kami yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, agar mereka bisa diselamatkan di detik-detik terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji nama Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.